Kita intip sarang jala kebo. Apakah benar ada atau tidak, itu menentukan apakah jala kebo dipertahankan di aviari atau tidak. Jadi ini nih agak susah sebenarnya. Tuh kita ke situ aja, si John kayak panik ya. Ada. Ada telur. Itu yang menyebabkan dia agak agresif. Di alam pun sangat jarang. Jarang banget ini. Aviari. Kita akan intip sarang jala kebo albino. Di balik kabar gembira ini, ada kabar kurang mengenakan yang harus gue ceritakan. Ibunya dua bayi yang baru dipasang ring kemarin. Mau menyerang ke Sarang. ibunya, belain mungkin ditangkap di area sana.
Assalamualaikum guys. Baru buka jeruk udah pada dateng loh. Tuh. Ini aja udah dikupasin. Ini si John nih. John lagi. Si Jen. Sini. Tujuan di sarang gitu. Di sarangnya. Sarang. Guys, ingat kan dulu si jalak ini tuh jalak kebo ini kan sempat di sini. Terus kita keluarkan, kita lepasin jalak kebo semuanya di luar. Kedepannya burung-burung jalak ini akan dilepas di luar apiari. Yes. Up. Nah, akhirnya dia. Up. Nah, oke. Kecuali si John yang albino. Mana si John ya? Nah, tapi di luar itu kan si Jack diserang kucing sampai si Jack lagi diobatin, semuanya kabur. Termasuk si Jen. Akhirnya ketika si Jack sembuh, dibalikin ke sini, akrab sama si John. Ada beberapa yang balik, salah satunya si Jen. Berbulan-bulan aman. Jack, John, dan Jen. Jack kadang-kadang nakal ke orang. Akhirnya Jack dimasukin ke kandang dan pernah juga diserang sama John. Jadi kok banyak orang ngomong kemarin katanya, lagian itu kenapa dimasukin? Aman, awalnya aman. Tapi mungkin karena birahi, akhirnya membunuh ibu si ledekan gunung. Dan hari ini guys, ledekan gunung kita sedih banget ya Kamto ya. Bagus tadi masih istirahat. Bapaknya si ledekan gunung, suaminya si almarhumah, itu kicaunya itu sedih banget, menyayat hati banget ya. Kicaunya itu udah beda sama yang ketika biasa kita lihat gitu. Jadi kita dengar, maksudnya kita ngedenger kan kayak kicau fighter, kayak kicau apa gitu kan. Nah yang tadi itu udah lain. Merintih. Ya, merintih. Kayak manggil-manggil gitu ya. Ya, terus bunyi terus kan kita lihat di situ ya. Ini si John nih, si John nih. Nah, John. ini si John. Mau juga. Ini. Kamu belum nyobain. Ini tuh. Jadi ini juga nih, ini juga jalak-jalakan. Ini termasuk jalak juga kan? Ya, si Beo. termasuk. Kemudian jalak kebo. Jalaknya emang karakternya jalak ya? Mungkin karakter alami itu, jadi dia itu kan sifat burung yang berkoloni, jadi membangun sebuah koloni yang besar. Tapi kalau beo saya tidak mengerti. Aduh. Ntar kamu keselak. Kamu keselak. Dimasukin semua. Jadi dia itu entahlah kalau beo ya, kalau jalak saya tahu sih jalak kebo membangun koloni yang benar-benar besar ya Gus, kayak di Kalimantan itu. Yang pernah saya lihat ngupdate tentang jalak kebo itu koloninya benar-benar lebar dan ya dia itu bisa memang membunuhi burung-burung di sekitarnya. Jadi memang itu naluri alam. Nah tapi di sini yang 3 orang tuh Jack, John, sama si Jen itu sebelumnya aman-aman aja. Aman. Ya. Karena waktu itu kan usianya masih muda juga. Ya. Mungkin nah sekarang itu lagi birahi. Nah untuk itu tadi sedih banget, tragis banget peristiwa si ledekan gunung. Maaf sekali ya. Dan sekarang juga kita lagi memantau apakah diputuskan si jalak kebo ini akan dikeluarkan saja atau gimana ya? Jadi gini, mungkin nanti sebelum kita berpikir untuk jalak kebo ini mau diapain, mungkin nanti ke apakah bikin khusus atau apa, atau mungkin setelah clear di sekitar sini tidak ada hewan predator gitu, mungkin kita akan berubah lebih ini lagi gitu. Oke, kita akan melihat si jalak kebo ini apakah dipertahankan atau enggak di dalam aviari, karena kita akan melihat dulu sarang. Karena mereka tuh selalu ke arah sana, membawa makanan dan lain-lain, seperti ada yang harus ditanggung-jawabi oleh mereka ya. Sepertinya seperti itu, kadang-kadang lebih agresif. Ya tuh ya guys, ternyata dimakamin, kemarin udah lihat tayangannya juga ya. Kita ziarah ke makam dulu di sini. Nih, kita tuh benar-benar menghormati si betina ini nih, si ibu.
ibu teledekan gunung, dan Kang Pio tuh sampai sedih banget. Jadi cerita istrinya, Kang Pio itu jarang banget nangis. Nangis itu pas bapak meninggal. Ya, Burung kesayangan pun meninggal ya biasa aja. biasa aja, maksudnya sedih tapi nggak sampai sedih banget. Nggak sampai nggak bisa berhenti mengeluarkan air Ini mata. teledekan gunung ini kenapa? Jadi ini sebenarnya apa, memiliki story yang khusus di Apiary The Hakim ini. Ketika kita awal masuk ke sini, si Ledekan ini kan udah bikin sebuah cerita. Iya, gitu jadi kan. siapa nama dia tuh ya? Oh, kita kasih nama ini si Kinan. Si Kinan. Nah, itu si Lydia ya. Nah, Kinan ini ketika di sini juga pernah diserang sama bebek Mandarin. Iya. Mau mati, dirawat, selamat. Kemudian suami dia direbut sama si Lydia, tuh si Decu. Kemudian dia berantem sama itu selama sampai akhir hidupnya dia berantem bersama dengan si Jala Kebo untuk mempertahankan melindungi anak-anaknya sampai dia meninggal. Jadi terus sekarang suaminya dia mencari-cari, ini tuh kisahnya tuh sedih banget ya. Ya, menyedihkan, benar-benar menyedihkan. Sudah deh, yang udah maaf, tidak bisa saling salah-salahin. Yang jelas ini seperti ini, dan kita akan melihat sarang, apakah betul ada sarang murai lagi Jala Kebo sana. Yuk kita cek aja dulu, dan ini bisa memutuskan apakah Jala Kebo ini dipertahankan di sini atau kita out. Ini kalian juga suka ini buah-buahan. Nih, jadi guys, untuk si jadi guys, untuk si Jala Kebo, walaupun dia sudah membunuh, ya gimana ya, semuanya juga kita sayangi. Kita gitu. sayang karena itu bukan kesalahan dia, tapi naluri alam gitu. Pasti komentar gini, makanya manusianya ya udah ya Nah guys, ya, gitu, nggak usah. mungkin nanti Irfannya yang disalahin. Ya ini kan bedanya, ini terekam dengan kamera gitu aja ya. Oke. Nah guys, di sini nih. Wambi buah sarang tuh. Mana? Gitu tuh. Oh iya, Wambi bikin Ini sarang lagi guys. Bikin lagi, keren nih kalau udah benar-benar bikin lagi dia. Nah ini nih guys, ini alami banget nih guys nih. Biasanya kita tuh ngelihat kalau ada burung tuh bawa bahan sarang tuh ke arah sana tuh. Kita mencari tahu di mana sarangnya dia. Tapi bukan di tempat Jala kan? Bukan lah, kan jalak di dalam. Oke, yaudah kita akan lihat sarang jalak dulu. Kemungkinan apakah benar ada sarang jalak di sana? Yang naik siapa? Ambil aja. Jadi ini bawa kamera ke dalam itu yang dihubungkan dengan handphone. Karena ada senternya juga ya. Handphonenya ada ini. Emang bisa ke bawah gitu ya itu? Kita intip sarang Jala Kebo, apakah benar ada atau tidak, itu menentukan apakah Jala Kebo dipertahankan di aviari atau tidak. Di daerah situ ya? Ya. Jadi ini nih agak susah sebenarnya. Sarangnya tuh nyelip sih ya gitu dah. Tapi terus kalau dia Sini. punya telur terus punya anak, gimana ceritanya anaknya bisa keluar? Tuh si Jonnya tuh. Tuh si Johnnya tuh ada di situ tuh. Kok bunyinya gitu sih? John tuh jantan betina nggak ketahuan karena dia albino guys. Nah, dia itu di sini nih. Coba. Sarangnya itu di sini. Tuh kita ke situ aja, si John kayak panik ya. Ini ada sarang. Hah? Ada sarang udah banyak materi. Terus Ada kertas, ada kertas tadi dia bawa tuh cap kaki 3 ya? cap kaki 3. Ya kan itu baru tadi dibawa tadi. Berarti beneran tadi pagi aku lihat itu bawa kertas. Kata beneran masukin ke situ. Itu yang terbaru ya? Iya. Telur nggak ada? Ntar dulu, nih belum jelas. Soalnya bulak belok ininya. Kalau misalnya itu dia, kita memberikan kesempatan karena ini kan albino ya guys. Gimana ya? Ada telur. Ada. Wah guys, dan ini albino dan head albino, berarti kemungkinan anaknya albino ya? Iya. Itu yang menyebabkan dia agak agresif. Ternyata bener, ada berapa butir Kang Yo? Ntar kameranya biar diam dulu ya. Ya udah oke. Walah, si John bertelur. Ini Mana dalam cewek, banget. Ini dalam. Tapi ini perkawinan sedarah ya, adik kakak. Gimana dong? Gak apa-apa? Ini juga kita gak tahu sih, taunya sama si John atau si Jack. Si Jen atau si Jack.
Tapi yang jelas dia yang itunya ya. Iya. Gimana, udah cukup ya? Boleh sini. Ah, si John. John. Kamu itu perempuan. Bentar, cek rekaman dulu bentar. Barusan belum direkam. Direkam, maksudnya takutnya nggak ada. Oh iya. John, lu punya telur. Wow. Guys, dan ini mendebarkan karena dia albino. Di alam pun sangat jarang. Jarang banget ini jalak kebo. Aduh, jadi ini bingung nih kalau gini, pengorbanan si keledekan gunung mempertahankan anaknya, tapi secara alamiah juga si jalak kebo ini yang biasanya aman-aman saja dia. Dia masuk. Oh iya, tuh Kang, masuk. Coba kita lihat guys. Ini aduh. Tapi terus ntar kalau misal menetas ya, keluarnya gimana? Kiranya itu telur. Nah, Dua. benar. Itu dua. Wow. Si John. Luar biasa ini. Wow. Jadi Guys. bingung ini seneng atau gimana? Iya, satu sisi kita sedih karena mereka menghajar burung lain, tapi ternyata mereka membawa kabar gembira juga, ada telur. Bertelur. Aduh, Dan ini berarti albino yang Berarti ini jelas ya kenapa si jalak kebo ini sampai benar. menyerang. sebelumnya aman kan? Aman, Iya, baik-baik aja. Guys, sebelumnya jalak kebo di kandang gue itu, di aviary gue itu aman. Aman. Memang aman. Jadi kita sebetulnya kan pertama kali pengen mengembangbiakan ini tuh di luar sih sebenarnya. Karena Iya. memang ada kejadian itu. Karena ada kucing memakan jalak kebo, Bukan makan. gigit, melukai. Melukai. Akhirnya kita takut. Padahal pengennya sih dia di luar dan berkembang biak di luar. Iya. Tapi yang si albino, si John emang nggak ada niat untuk dikeluarin sih, tetap Ya. di dalam karena tahu sendiri predatornya kuda albino gitu-gitu manusia, ya guys, ya jadi. Oke, kita tunggu saja, kita tunggu ini perkembangannya gimana. Berarti ini diprotek anak-anak burung yang lainnya ya. Kalau dia melakukan hal sesuatu yang memang membahayakan lagi, ya Terutama untuk anak-anak burung gitu. ya mungkin. Oke, jadi kita cerita sekarang deh. Entah kenapa jalak itu pada karakter gitu. Kalau ada yang tahu tulis di bawah ya. Karena jalak Afrika, ingat, jalak Afrika yang bertelur sebetulnya bertelur berkali-kali, tapi nggak jadi-jadi. Ya, nggak jadi-jadi. Dan dia pun sudah melukai anak burung yang lainnya dan menyebabkan jalak Afrika kita out. Ya. Betul ya? Ya, betul. Nggak peduli dengan telurnya karena telurnya juga berkali-kali tapi tidak jadi. Nah, yang ini kita harus tetap pantau. Kita lihat jalak Afrika yuk. Nih, jalak Afrika yang harus kita amankan. Jadi guys, ini tuh berkembang semuanya. Kita melihat perkembangan dan juga para kiper juga mengawasi dengan seksama. Ini yang ini si Yang ini, mama-mama bukan yang sih? Bawah. Yang bawah. Nah, ini nih. Ini. Ini yang sudah bertelur berkali-kali. Ini si mama-mama ya? Ya. Ini. Iya, tapi kita pernah mergokin mereka juga menyerang sarang burung lain. Ya, benar. Akhirnya kita amanin. Jadi guys, kita tuh memang ketika aman ya udah dilihat, dipantau. Jadi tidak sembarangan so alami digituin aja juga. Ya. Kita memantau semaksimal mungkin dan ketika tidak bisa ditangani out seperti halnya jalak ini. Jadi udah tahu kan ada telurnya banyak dan ini gak pernah ada bertelur dimanapun ya. Ya. Dan ini bertelur dan kita juga apresiasi ke mereka. Tapi ketika melukai yang lain membahayakan out. Nah, ini berarti PR-nya jalak kebo. Tulis di bawah jalak kebo si John dan si Jen albino dan head albino ini dipertahankan sampai tunggu menetas atau out. Atau kita bikinkan kandang khusus gitu. Atau kita outnya bikin ya. kandang Ya. khusus. Ya. Gimana tapi kandang khusus juga belum tentu mereka bisa berkembang biak seperti di sini. Ya, tapi ini kan maksudnya kalau di sini mungkin mereka nyaman ya. Jadi Itu dia. Ini juga kayak gini nih dikasih tempat sarang belum tentu bertelur juga. iya. Yaudah guys, sorry ya. Jadi ada kabar duka, ada kabar bahagia.
bingung nih, complicated. Kita harus gimana nih ini ekspresinya gitu kan. Ekspresinya kita itu punya kabar sedih, tapi kita juga seneng kalau albino itu ternyata bertelur. Ih, kalau itu bertelur dan menetas luar biasa loh. Luar biasa. Jadi kita mendingan nunggu aja kayaknya. Udah, oke deh. Oke guys ya, thank you ya, bye-bye. Ini adalah episode kedua, episode kehilangan Ibu Kledekan Gunung. Bye-bye. Assalamualaikum.